Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang urbanisasi dan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di wilayah Look Waro. Di sini kami beranggotakan Didik Abidu Zidan, Erika Anggiata Yosefin, saya sendiri Fikri Arif Aslan, Maulana Hadi Mustafa, dan Rian Triago. Abstraknya sendiri adalah urbanisasi yang pesat telah menjadi fenomena global yang membawa dampak signifikan terhadap perubahan tata ruang wilayah, termasuk alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan. Proses urbanisasi yang dipicu oleh pertumbuhan populasi dan kebutuhan akan ruang hunian di daerah perkotaan seringkali menyebabkan degradasi lahan produktif yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas pertanian. Alih fungsi lahan ini memiliki implikasi serius terhadap ketahanan pangan, ekosistem, dan lingkungan. Nah, pada materi ini membahas faktor-faktor pendorong urbanisasi dan konversi lahan, seperti pertumbuhan penduduk, peningkatan kebutuhan perumahan, serta kebijakan tata ruang yang kurang optimal. Baik, saya akan melanjutkan teman saya jadi pendahuluan latar belakang. Urbanisasi di Kota Malang, khususnya di Kecamatan Look Waro, telah menyebabkan konversi lahan pertanian menjadi perumahan. Fenomena ini dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang sangat besar dan kebutuhan akan lahan hunian. Dan keterbatasan lahan di Kota Malang ini menurut data Badan Pusat Statistik Kota Malang mengalami pertumbuhan penduduk sekitar 0,8%, 86% per tahun. Lebih tinggi dari rata-rata provinsi Jawa Timur yang hanya 0,75%. Pertumbuhan ini tidak merata di seluruh wilayah kota dengan konversi yang tinggi di daerah utara, termasuk Kecamatan Look Waro. Jadi kita menggunakan metodologi Google Earth yang mengetahui bentuk perubahan area dari tahun ke tahun. Selain itu kami juga mencari jurnal yang sudah ada. Jadi kita menemukan berita tiap tahun ada 6,3 hektar sawah yang hilang karena alih fungsi lahan. Semakin berkembangnya pertumbuhan penduduk yang tinggal di daerah perkotaan yang kaya akan segala aspek kehidupan dan berlangsung secara terus-menerus dan berkelanjutan, akan menyebabkan kota yang tidak lagi mampu untuk menampung kegiatan penduduk, dan karena wilayah perkotaan yang secara administratif terbatas, pemerintah secara terpaksa harus memakai beberapa kawasan pertanian lahan untuk kawasan perumahan. Nah, ini berita kita mengutip dari Google. Nah, ini contohnya di Kota Malang, di SM Malang tahun 2004 masih banyak sawah yang tersedia, lalu di tahun ini sudah banyak perumahan yang menghuninya. Baik, terima kasih, dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi hasil analisisnya ada beberapa dampak. Yang pertama ada dampak ekologis. Dampak ini sangat signifikan, mengingat kawasan di Look Waro Kota Malang ini sebelumnya dikenal sebagai salah satu wilayah dengan potensi pertanian yang besar. Berikut adalah beberapa dampak ekologis yang dapat diidentifikasi. Yang pertama itu adalah kehilangan lahan hijau dan penurunan pensuburan tanah. Konsekuensinya adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan mengurangi area hijau yang penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem lokal. Selain itu, aktivitas pembangunan dapat menyebabkan pengerasan tanah yang mengurangi daya serap air dan kesuburan tanah. Nah, untuk efek jangka panjangnya itu penurunan produktivitas tanah di wilayah sekitar karena hilangnya praktik pertanian tradisional. Lalu, untuk dampak yang kedua adalah peningkatan risiko banjir dan erosi. Konsekuensinya adalah hilangnya area persawahan yang memiliki fungsi alami sebagai kawasan resapan air, mengakibatkan meningkatnya risiko banjir, terutama pada musim hujan. Selain itu, aktivitas konstruksi seringkali mempercepat erosi tanah.
Nah, konteks lokalnya itu berada di Lokwaro. Peningkatan pembangunan infrastruktur dapat memperparah genangan air pada wilayah-wilayah datar. Lalu untuk yang ketiga adalah penurunan keanekaragaman hayati. Konsekuensinya adalah urbanisasi menyebabkan habitat bagi flora dan fauna lokal terganggu atau hilang sepenuhnya. Hewan yang sebelumnya tinggal di area pertanian kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan. Efeknya itu adalah penurunan keanekaragaman hayati dapat mempengaruhi keseimbangan rantai makanan lokal. Lalu untuk yang keempat, ada polusi udara dan suara konsekuensi. Di sini pembangunan perumahan seringkali diiringi dengan peningkatan kendaraan bermotor dan aktivitas manusia lainnya yang menghasilkan emisi gas buang serta polusi suara. Nah, untuk efek jangka panjangnya ini adalah kualitas udara di Lokwaro berpotensi menurun, terutama jika ada kompensasi berupa penanaman pohon atau penghijauan. Lalu untuk yang kelima ini adalah krisis air bersih. Konsekuensinya adalah hilangnya lahan resapan air juga berdampak pada berkurangnya ketersediaan air tanah. Ditambah lagi, urbanisasi seringkali meningkatkan kebutuhan air yang tidak diimbangi dengan pengelolaan sumber daya air yang memadai. Nah, potensi dampaknya ini adalah kekurangan air bersih, terutama pada musim kemarau, yang dapat mempengaruhi kebutuhan masyarakat urban. Lalu yang keenam, ada peningkatan suhu lingkungan. Konsekuensinya ini adalah dengan berubahnya lahan pertanian menjadi kawasan perumahan, suhu lingkungan dapat meningkat karena berkurangnya vegetasi hijau dan bertambahnya permukaan beton yang menyerap panas. Untuk efeknya itu, masyarakat di Lokwaro bisa merasakan kenaikan suhu harian, terutama pada siang hari. Lalu untuk dampak yang terakhir ada perubahan pola hidrologi. Konsekuensinya ini adalah alih fungsi lahan dapat mengganggu siklus hidrologi alami, pertama dalam proses infiltrasi dan aliran air permukaan. Hal ini menyebabkan penurunan volume air tanah. Efeknya ini, ketersediaan air untuk irigasi dan kebutuhan rumah tangga berkurang, sehingga memengaruhi kehidupan masyarakat. Untuk dampak selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah dampak ekonomi, di mana pertama, pertumbuhan ekonomi. Perkembangan kawasan pri-urban seringkali diikuti dengan munculnya pusat-pusat bisnis baru, industri kecil menengah, dan sektor jasa. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Setelah itu ada kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan, pembangunan yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti pencemaran air dan udara serta hilangnya lahan pertanian. Kemudian ada peningkatan biaya hidup. Peningkatan biaya hidup meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa dapat mendorong kenaikan harga sehingga meningkatkan biaya hidup masyarakat. Kemudian ada peningkatan aksesibilitas. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, transportasi umum, dan fasilitas publik lainnya dapat meningkatkan aksesibilitas ke berbagai kawasan sehingga mempermudah aktivitas ekonomi. Kemudian ada peningkatan nilai tanah. Peningkatan nilai tanah seiring dengan meningkatnya permintaan lahan untuk pembangunan nilai tanah di kawasan peri-urban cenderung meningkat. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang memiliki lahan. Setelah itu ada penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang pesat akan menciptakan lapangan kerja baru, baik di industri formula maupun informula. Kemudian yang terakhir ada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dapat menyebabkan kesenjangan sosial antara masyarakat yang mampu dan tidak mampu. Kemudian saya akan menyampaikan hasil analisis dari kelompok kami, yaitu pada dampak sosial. Pertama, ada perilaku masyarakat sekitar yang beralih pada sektor non-pertanian. Perilaku masyarakat ini beralih pada sektor non-pertanian timbul karena mengikuti modernisasi yang berkembang pada wilayah mereka. Sehingga masyarakat sekitar banyak yang mengalihkan fungsi dari lahan pertanian mereka menjadi ke non-pertanian. Seperti lahan-lahan yang mereka punya diubah jadi mungkin itu jadi toko, rumah, dan lain sebagainya. Yang poin 2 yaitu tuntutan akan kebutuhan dari masyarakat yang bertambah tinggi. Nah,
dampak yang terjadi adanya alih fungsi lahan pertanian dari segi ekonomi hingga sosial. Tuntutan akan kebutuhan dari masyarakat dalam bertambah tingginya permintaan tidak sejalan pada sumber daya. Adanya sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk wadah dalam pemenuhan segala kegiatan. Sedangkan ketersediaan lahan yang bersifatnya tetap dan tidak akan bertambah. Karena lahan yang tadinya digunakan oleh pertanian itu dialihfungsikan menjadi pemukiman atau industri. Jadi sumber daya manusia bertambah banyak, sedangkan sumber daya alam ini kita kekurangan, jadi tidak seimbang gitu. Kemudian yang poin ketiga, menambah terbukanya lapangan pekerjaan di bidang non pertanian. Nah, pada poin ini dijelaskan proses peralihan lahan ini di satu sisi menambah terbukanya lapangan pekerjaan di bidang non pertanian seperti konstruksi dan industri. Akan tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang kurang menguntungkan dengan jangka panjang, yaitu tidak tersedianya dari lahan pertanian itu yang semulanya merupakan sumber mata pencarian bagi warga sekitar. Kemudian yang nomor 4, munculnya kecemburuan sosial masyarakat setempat terhadap pendatang yang nantinya akan berpotensi meningkatkan konflik sosial. Itu dijelaskan berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan bergesernya lapangan kerja dari sektor pertanian ke non pertanian, di mana tenaga kerja lokal nantinya akan bersaing dengan pendatang-pendatang dari kota. Dampak sosial ini akan berkembang dengan meningkatnya kecemburuan sosial masyarakat setempat terhadap pendatang yang nantinya akan berpotensi meningkatkan konflik sosial. Di sini terjadi karena orang-orang kota biasanya mereka datang untuk membeli lahan atau membangun perumahan-perumahan yang mana akan menyaingi dari aspek harta atau kepunyaan dari masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Begitu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan tentang penjelasan teman saya. Bab selanjutnya adalah kebijakan terkait yang diberikan pemerintah. Pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan untuk mengatasi pengurangan lahan pertanian untuk perumahan, di antaranya yang pertama ada penetapan lahan sawah dilindungi atau biasa disebut LSD. Jadi penetapan LSD ini merupakan salah satu upaya untuk menahan laju alih fungsi lahan. Yang kedua adalah pemberian insentif. Pemerintah pusat memberikan insentif kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk melindungi lahan pertanian. Insentif ini dapat berupa bantuan sarana dan prasarana pertanian, sarana dan prasarana irigasi, dan percepatan sertifikasi tanah. Lalu yang ketiga adalah rencana tata ruang wilayah atau RTRW. RTRW ini merupakan instrumen pengendali pemanfaatan ruang di daerah. Dalam RTRW ini, pemerintah menentukan wilayah yang harus dijaga sebagai lahan pertanian dan wilayah yang layak untuk dikembangkan sebagai perumahan. Lalu ada juga yang keempat, penetapan zonasi atau kawasan lindung pertanian. Penetapan ini dapat dilakukan untuk melindungi lahan pertanian yang memiliki nilai strategis dan potensi tinggi untuk produksi pangan. Lalu selain kebijakan pemerintah, masyarakat juga dapat berperan dalam mengatasi pengurangan lahan pertanian untuk perumahan dengan memanfaatkan lahan perkarangan rumah tangga untuk perkebunan. Lalu selanjutnya ada strategi pengelolaan yang kami temukan, ada beberapa. Yang pertama adalah penghijauan kembali atau reforestasi, yaitu menanam kembali pohon atau menyediakan area hijau di kawasan perumahan. Lalu ada zona hijau terbatas, menentukan batas minimum untuk area yang dialihfungsikan agar tidak semua lahan produktif hilang. Yang ketiga, ada pengelolaan air tanah, yaitu membuat sumur resapan atau sistem drainase ramah lingkungan untuk menjaga cadangan air tanah.
Lalu yang keempat ada edukasi publik, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan di tengah urbanisasi ini. Kesimpulan yang kami dapat adalah urbanisasi di Lowok Waru Malang telah mendorong perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi kawasan perumahan untuk memenuhi kebutuhan pemukiman yang meningkat. Hal ini tentunya berdampak pada berkurangnya lahan produktif, mengancam ketahanan pangan, serta memengaruhi keseimbangan lingkungan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan perencanaan tata ruang yang berkelanjutan dan pengendalian urbanisasi agar pembangunan tidak merusak potensi agraris wilayah tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.